Berarti besar di Jakarta Selatan rasanya nggak begitu keren buat lo? Biasa aja, gue merasa biasa aja karena gue jalanin ya udah gitu kan. Baru nyadarin ya pas ini nih, pas stand up ketemu banyak yang miskin soalnya. Tapi berada di industri stand up, bisa disimpulkan nggak bahwa faktor pendidikan tidak diperlukan? Gue penasaran deh, apakah berada di industri stand up comedy, apakah itu menjanjikan? Kemalasan itu tapi bawa lo ke TV yang tadi kita bilang. Iya, dan nyokap gue taunya karena ngeliat iklan di TV. Sumpah, ada iklan kan nih, 12 orang yang lolos audisi. 12 orang lolos audisi. Loh, kok ada Mas Gilang? Diomelin atau? Terus ditanya, gimana kuliahnya gitu. Oh, dia mancing. Iya, gue bilang, bisa deh gitu nanti sambil ngerjain. Sambil ngerjain. Ada? Mungkin. Materi apa yang lo bawa ke konser tawa nanti? Anda nanya orang bikin special show-nya 7 hari. Apalagi ini, masih bulan depan. Is there going to be a downfall? Di stand up? Welcome to the Friday Podcast, a melting pot of all ideas and stories. Whether it's the resilience behind a punchline, the humanity behind a policy, or the spark that fuels a masterpiece. In our studio, we pull back the curtain and explore the other side of every story. Because here at the Friday Podcast, we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host, Iyas Lawrence. Di saat komik lain biasanya menulis dengan jangka waktu 8 sampai 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun, untuk show terakhirnya yaitu 20.450 atau 2450 belakangnya, dia nggak latihan dan baru nulis H-7. Dan Dimas Gilbas Gilang Baskara, selamat datang. Tuh dari mana itu? Tapi benar gak? Hah? Benar gak? Untuk orang yang promonya lama banget tapi nulisnya H-7. Enggak, udah catatan-catatannya udah ada dari lama, tapi dirapihinnya baru memang. Karena pede kah? Atau apa? Atau emang momentumnya emang harus H-7 gitu? Enggak sih, karena kayaknya males gue orangnya. Jadi nunggu mepet baru bergerak, baru agak gerak. Gue pernah denger di beberapa podcast gitu. Iya. 7 Deadly Sins salah satunya lo banget. Males. Dari kecil? Kayaknya ya, nggak tahu sih. Kayaknya sih. Kayaknya kalau belum mepet tuh nggak mau gerak gitu kayaknya. Procrastinating berarti ya? Iya kayaknya sih. Mundur. Iya. Mundur. Jadi kayak nyatet ya. Ada misalnya mau bikin materi apa udah ada nih dicatat. Tapi rapihinnya bener-bener ditulisnya tuh ya baru mepet-mepet itu. Oke. Itu stand up special lo kemarin, tahun lalu gitu. Mungkin bisa dibilang promonya seperti promo apa ya? Capres. Iya kan? Dan kayaknya untuk sesuatu yang lo tulis tentang kegelisahan, tentang kehidupan lo sendiri gitu. Itu momentumnya pas banget. Gimana rasanya setelah itu sudah terjadi gitu? Sebenarnya lebih tepatnya gue karena ngambil judulnya itu Generasi Emas 20450 itu, terus jadi kepikiran deh fotonya tadinya tuh pengennya bukan capres tapi kayak foto template instansi atau lembaga-lembaga aja yang warnanya mentereng. Iya betul, kayaknya kalau masih serasi itu kayaknya kurang deh, ini kurang colok mata gitu. Itu aja sebenarnya. Awalnya itu gitu. Tapi ketika itu semua udah selesai, leganya gimana tuh? Lega banget sih, karena ini kan kalau spesial nih kedua, tapi tour pertama kali bikin tour. Menyenangkan sih, kayak apa ya? Ya capeknya terbayar aja sih semua sih gitunya. Maksudnya gue juga nggak, gue belum pernah apa ya? Udah pernah, cuman nggak sebanyak itu komika hadir di sini gitu. Dan gue rasa itu industri yang sangat mau gue pelajari gitu. Karena menurut gue ini industri yang sangat baru dan salah satu industri yang naiknya cepet banget gitu. Iya lumayan lah. Gue ngeliat beberapa orang yang lahir let's say dari pandemi gitu. Tentang Emon udah jadi seperti sekarang and so on gitu. Ini lo bisa melihat ini dari awal gak? Karena kan lo mungkin bisa dibilang generasi awal gitu lah. Lumayan dari ya cukup awal lah 2011. Terlihat gak sih pesatnya? Kelihatan sih. Kelihatan karena itu tadi kayaknya mungkin dari pandemi itu mungkin banyak yang baru sadar kalau
konten lah jadinya. Jadinya banyak naiknya lewat konten juga. Iya. Itu jadi salah satu yang bikin cepet juga itu tuh. Di fase kedua naiknya lah. Peran TV gede gak? Lumayan. Jadi kan awal tuh kan Kompas sama Metro. Iya. Ya kan, terus Kompas udah berapa tahun, terus mungkin ada era turunnya, naik lagi pas di Indosiar tuh Suca. Iya. 2015 tuh. Itu naik lagi lah stand up tuh. Itu jadi makin rame lagi yang ke komunitas, komik-komik baru makin banyak. Jadi TV juga membantu banget sih. Dan lo lahir dari TV juga Betul, salah satunya. Kompas, ya. Apa yang memutuskan lo untuk gue mau ikutan nih? Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada kepengen. Cuma karena diajak waktu itu. Jadi waktu itu kan gue di Bandung, jadi ikut stand up Bandung komunitasnya. Terus ada acara rutin di komunitas namanya Stand Up Night. Ya. Tampillah gue dipilih di bulan Desember 2011 tuh. Nah di situ ada beberapa mungkin orang-orang Kompas yang sambil scouting lah untuk musim berikutnya. Kayak pelatih bola ya? Iya betul, Oke. kayak Indra Syafri nih ke pulau-pulau jauh-jauh nih. Iya. Nyari-nyari nih Iya. siapa nih yang bisa nih. Nah jadi waktu tahun depannya di bulan-bulan Februari Maret kalau gak salah 2012 tuh diajak lah ikutan gitu. Audisi, oh ya udah ikutan lah gitu. Nyangka gak sampai juara 2? Enggak, karena gue ikut aja gitu. Nggak ada apa ya. Gak ada ekspektasi? Gak ada ambisi, gak ada apapun sih kayaknya selama ini menjalanin apapun. Jadi udah nyobain gitu. Gue tuh selalu diingatkan oleh almarhum bokap. Ya, Jangan jadi tipe orang yang malas. oke. Tapi ternyata menjadi malas membuktikan bahwa bisa sukses. Enggak Itu gak bisa lu validasi. juga sih. Iya. Nggak Karena tahu sorry, gua. Iya. gue panjangin lagi. Iya. Gue ngerasa dari kemalasan itu tidak ada ambisi yang gue mau jadi ini gitu. Nggak ada memang betul. Nah, jadi menerima opportunity yang datang, jalanin aja. Iya kayak gitu bener gue. Sejauh ini sih gitu. Jadi kalau ada apa, ya kalau belum pernah coba atau penasaran pengen cobain. Ada opportunity apa depan cobain. Cita-cita Gitu-gitu dulu. aja. Gak inget lagi. Gak inget, tapi kayaknya gue pernah nulis. Kayaknya di buku apa tuh ya, buku tahunan SD apa. Tuh gue nulisnya insinyur masa. Sedap. Iya, karena ngeliat bokap aja kali ya. Kan bingung kali apaan ya, insinyur deh IR gitu kan. Iya. IR biar dapat. Mungkin tuh gue jadi insinyur. Gak mungkin sih. Tapi besar dan lahir di Jakarta. Di Jakarta, besar lahir Jakarta. Besar lahir di Jakarta. Ya. Tidak jauh dari sini. Iya betul, kebetulan gak jauh dari sini. Gue tahu banyak orang kaya di hidup gue. Oke. Tapi kebanyakan dari mereka tinggal di daerah. Maksudnya daerah. Maksudnya tidak di Jakarta Pusat, tidak di Jakarta Selatan. Oh, Pamulang gitu Pamulang, ya. Cinere, Bekasi, Depok. Gitu. yes, Andara. Dan mungkin kalau lo ngomongin tentang kekayaan, umroh dari kecil itu udah sering gitu. Iya. Gue lebih penasaran sebagai anak yang tidak dari Jakarta, gue dari Bekasi, maksudnya gak jauh-jauh banget. Ya. Iya. Dulu tuh selalu merasa bahwa pusat orang keren itu Jakarta Selatan lebih tepatnya, Kemang. Iya. Dari lo cuma 10 menit dulu. Kurang, sorry. Kurang dari 10 menit. 3 menit setengah. 3 menit setengah kalau belakang. Kehidupan di Jakarta Selatan, besar di Jakarta Selatan, di kota yang sangat gaul. Iya. Seperti apa sih dulu? Kayaknya karena gue di dalam situ ya, gue gak ngerasa kota ini gaul. Atau karena guanya gak gaul kali ya. Oh, oke. Mungkin orang ngeliat dari luar kali ya. Gue gak tahu deh. Dan lagian kan sebutan Jaksel gitu. Anak Jaksel kayaknya baru, ya gak sih? 10 baru, tahun, 5 tahun, 10 tapi tahun dulu tuh kiblat, let's say 2010 deh. Ya. Fix gear, Iya betul. nongkrongnya Kemang. Iya sih ya. Barbar apa ya? Kayak Amigos, promo-promo Iya. Di Kemang. di Kemang. Iya. Itu yang lebih bapak-bapak. Iya. Yang lebih baru-baru, let's say yang warna merah apa namanya? Yang Venue dan kawan-kawan, New China yang gitu-gitu. New China ya. Pada era itu kan, gue harus ke Jakarta Selatan gitu untuk begaul. Sedangkan lo tinggal di sini. Nggak ada yang lo rasain. Mungkin masa-masa itu, misalnya 2010 kan gue lagi di Bandung. Oke. Jadi gue nggak tahu gue. Oke. Mungkin ya. Berarti besar di Jakarta Selatan rasanya nggak begitu keren buat lo? Biasa aja. Gue merasa biasa aja karena gue jalanin ya udah gitu kan. Baru nyadarin ya pas ini nih, pas stand up ketemu banyak yang miskin soalnya.
Jadinya kayak spesial banget di Jakarta, kayak biasa aja deh dulu. Kayaknya biasa aja. Salah mereka Itulah. yang gak kaya. Enggak juga sih. Oh, Ya. iya. Enggak, tapi gue merasakan maksudnya soal kayak gitu-gitu karena gue sekolah negeri sih. SMP negeri, SMA negeri. Jadi gue sadar lah. Kan kalau SD kan Al-Azhar Kemang ya. Betul. Bukan Alkemprat. Bukan. Bukan. Al-Azhar Kemang. Sebelahnya Kemcik dulu. Sekarang udah jadi apartemen sekarang kan. Kemciknya sedih loh sekarang. Kenapa? Udah kesana lagi belum? Belum. Kan ada di bawah apartemen itu kan ya? Iya. Masih ada. Oh masih ada. Tapi Pringles cuma ada 4. Oh gitu. Iya. Yang Lo original mampir. semua lagi rasanya. Yang merah. Yang merah. Yang merah. Udah gitu yang bantet lagi. Yang dapat di Citylink. Iya. Yang kecil. Cuma seperempat itu. Tapi lo mampir deh. Oh udah gak pernah lagi gue. Iya maksud gue dulu kan itu wah gitu. Iya loh. betul. Siapa betul. yang punya? Ayam. Siapa yang pakai celana pendek? Iya. Bob Sadino. Bob Sadino. Bob Sadino, Iya betul. kan. Iya itu Kemcik dulu. Security masih di situ. Apanya? Security yang pakai kacamata di atas tuh lo. Aku gak tahu lagi. Oh ada dia. Dari Dia dulu tuh. itu ya? Iya dia dari dulu. Gue gak apal sih. Pokoknya Godfather Kemang deh. Pokoknya dulu teman-teman gue di Al-Azhar Kemang ya, walaupun namanya Al-Azhar ya, tapi kalau bulan puasa pada beli minum di Kemcik. Gue kasih tahu tuh. Gue cepuin teman-teman SD gue. Udah berapa tahun lalu. Belinya di Kemcik. Belinya di Kemcik soalnya gak ada lagi kan paling deket. Dari Al-Azhar Kemang ke negeri lumayan tuh. Lumayan. Perbedaan. Lumayan. Jadi gue negerinya kan SMP 41 Ragunan ya. Jadi ini sekolah unggulan sebenarnya. Reza Rahadian. Bukan, Nicholas Saputra. Saputra. Dulu dia di situ tuh. Jadi sebenarnya sekolah unggulan. Jadi oke secara akademis, tapi secara fisik bangunan tahun itu ya, sorry to say. Kok 3 lantai kamar mandi cuma 1 di bawah, di lantai 1 doang. Gue datang dari Al-Azhar yang tiap lantai ada kamar mandi kan, dan Iya. ada AC di kelasnya. Ini gak ada Apanya nih? AC-nya. Jangan gitu, jangan, nggak ada. Dulu tapi ya ini ya, Oh, iya, 2000 berapa gue masuk berarti ya, 2001 mungkin ya, 2002 itu lantai itu tegel yang coklat, bukan keramik lah, bukan Iya. keramik. Tapi gue bersyukurnya sih, kayaknya kalau gue swasta terus sampai SMA tondef deh kayaknya gue. Oh iya. Kayaknya ya, Makin divalidasi kemalasan lo. kayaknya iya. Oke, gue penasaran. Menjadi pribadi yang lebih baik gak pindah dari swasta ke negeri? Pindah dari Sifat deh. mungkin ya. Mungkin paling enggak gue jadi ngeliat orang macam-macam sih. Karena kalau negeri kan yang kaya banget ada nih. Iya, iya. Yang susah banget ada juga gitu. Seimbang. Kalau di Al-Azhar gue selalu kalau main ke rumah temen rasanya kaya banget temen gue. Gak ada yang di bawah itu gitu. Kalau gue Step waktu di up Al-Azhar. dulu gitu ya. Iya pasti Iya. di rumahnya ada PS semua masih PS1 dulu kan. Iya, iya. Tapi ada yang punya pistolnya main Time Crisis. Boleh. Kok bisa punya pistol di rumah? Iya. Terus punya karpet buat ngedance di rumah. Kok DDR. bisa? Iya DDR. Iya. Dimana orang tuh harus ke time zone mungkin Betul. kan. Kok dia punya di rumah Legonya lengkap. Sama patokan gue masuk rumah gak harus copot sepatu. Itu kayak udah kaya Betul. banget. Itu udah kaya banget. Itu patokan gue tuh. Nah kalau waktu SMP kan beda-beda. Kalau pakai sepatu ya di kasur orang Amerika. Bener. Itu orang Amerika. Itu gak ada tuh di sini. Itu gak ada. Di sini gak ada. Iya. Kecuali sepatu baru ya. Kayaknya iya deh. Kalau baru beli Tapi itu pun nyobain jadi orang Amerika. sambil nulis diary tengkurep ya, di kasur. Di kasur. Oke. Berarti swasta negeri pindahlah ke Unpar. Swasta lagi ya. Swasta lagi. Swasta Katolik lagi. Pertama kali lo jauh dari orang tua. Iya. Berapa bersaudara? 3. Gue anak tengah. Oh oke. Dua-duanya ke Bandung juga kah atau Enggak, lo ngikutin dua-duanya jejak siapa? Nggak ada sih. Dua-duanya di Jakarta negeri semua. Oke. Iya. Gue nggak tahu. Kayaknya pengen nyoba di luar kota aja. Udah tahu tuh dari SMA. Kenapa lo milihnya Bandung? Pertama pengennya Jogja. Cuma kata nyokap gue kejauhan. Mungkin nggak tahu kali ya. Dia bilang jauh. Mungkin karena di Bandung juga banyak saudara kali atau apa. Oke. Jadi Bandung lah boleh gitu. Ngambil jurusan HI. HI betul. Ngambil jurusan belum ada cita-cita juga mau jadi apa? Belum. Itu keputusan ngambil jurusannya. Yang penting nggak ada hitungan. Maksudnya? Nggak ketemu hitung-hitungan. Kan IPS gue nih. Iya. Kalau ekonomian ada dong hitung-hitungan. Ya udah, jadi pilihannya kalau nggak HI hukum. Oh Gitu. oke. Hukum terlalu kompleks. Hukum pilihan kedua. Oke. Keterimanya HI. Oke. Mungkin kalau nggak keterima hukum. Boleh. Iya. HI dan tidak lulus? Iya betul. Tidak lulus dan orang tua tidak tahu lo tidak lulus. Awalnya, lebih tepatnya nggak tahu kalau karena kan tuh udah mulai stand up tuh yang 2012 Ya. tadi. Kan gue masuk 2007. Oke.
ngambil skripsi 2007 belum lulus, 2012. kan 2011 dong normalnya. Iya. Normal 2011 nih. Normal gue ngambil skripsinya bareng teman-teman. Jadi tuh gue kuliah tuh sangat normal, tidak lebih-lebih, nggak ada yang SKS nyisa. Skripsi ngambil, mulailah malas. Karena kan nggak ada kuliah lagi, skripsi doang. Iya. Mulai jadi main di Bandung, kayak balik semester 1 lagi nih. Di Bandung main, ketemulah stand up. 2012-nya ketemu stand up, belum ikut Suci nih, udah mulai ada kerjaan tuh stand up tuh. Lumayan lah, 500.000 kan lumayan banget saat itu kan. Terus ikut stand up, makin malas lagi gitu. Kemalasan itu tapi bawa lo ke TV yang tadi kita bilang. Iya, dan nyokap gue taunya karena lihat iklan di TV. Sumpah. Ada iklan kan nih, 12 orang yang lolos audisi. 12 orang lolos audisi. Loh, kok ada Mas Gilang? Lu langsung ditelepon lah? Apanya? Sama Abis audisi? Oh, sama nyokap iya. Pas ketahuan di iklan itu? Di iklan. Terus diomelin atau? Terus ditanya, gimana kuliahnya gitu. Oh, dia mancing. Iya, gue bilang, bisa deh gitu nanti sambil ngerjain. Apa? Sambil ngerjain. Mungkin. Orang gak ada apa-apa aja gak dikerjain, apalagi ada kerjaan. Tapi sebagai anak tengah ya, gue atau karena hidup gue banyak anak tengah di lingkungan gue. Gitu. Anak yang terlupakan. Maksudnya bebas ngelakuin apa aja tapi kena omel mulu gitu. Ibaratnya gitu. Bener gak sih? Terasa gak di lo? Terlupakan gak? Gue merasa gak tahu ya. Kayaknya gue paling nyusahin aja kayaknya dibanding semua ya. Dibanding bertiga. Gue cowok sendiri nih. Udah kuliah di luar kota sendiri. Swasta lagi. Berarti kan paling mahal sendiri lah dibanding kakak dan adik. Gak lulus lagi. Kayaknya yang paling ini. Kayaknya paling beban. Tapi worth it gak? Apanya nih? Gak kuliah? Bukan gak kuliah dong. Iya oke, gak lulus. Beda jangan sama. Gue sampai skripsi loh. Iya tahu, tapi kan gak, ya udah berarti bedanya lo gak wisuda gitu kan? Iya betul. Sama lo gak dapet gelar. Betul, gak ada juga. Jadi gue gak perlu diributin ijazah gue ada apa enggak. Emang gak ada. Kalau swasta asli emang gak ada ijazah gue. Oke. Tapi berada di industri stand up, bisa disimpulkan gak bahwa faktor pendidikan tidak diperlukan? Gak juga kalau menurut gue. Karena gue merasa dari kuliah itu gue dapet banyak halnya ya, kayak mungkin cara gue jadi bisa ngeriset atau apa, terutama di HI ya. Mungkin pola pikir kebentuk di kuliah. Pengetahuan dari kuliah itu sih. Itunya sih. Gue penasaran, Hoho Hihi itu kan sama-sama HI. Yes. Pertemuan lu dengan Cing Abdel seperti apa berarti? Gak mungkin satu angkatan dong? Info, saya lahir 89. Mas Abdel 89 lagi ospek di UI ya. Tolong, itu perbedaannya ya. 89 gue baru lahir, beliau udah dikepang-kepang pakai name tag gede mungkin gitu ya. Nyari duit yang ada angka serinya sama. Iya, bikin telur ceplok putihnya di tengah. Itu mungkin dia lagi itu tuh. Oke. Itu perbedaan umurnya tuh. Oke. Berarti pertemuannya? Kayaknya kalau kenal pertama mungkin karena di stand up ya. Kan Bang Abdel juga berapa kali ngisi stand up Metro TV. Itu mungkin kenal gitu doang, tapi mulai cukup akrab dan deketnya adalah di Suca Indosiar itu. Karena gua mentor, dia juri. 4 season. Jadilah semakin deketnya di situ. Dan akhirnya bikinlah Hoho Hihi. Iya, setelah bertahun-tahun kemudian, tapi jadi deketnya di situ. Per hari ini podcast lo ada Biar Lega. Ada sendiri udah jarang upload, tapi Hiburin udah lebih jarang upload lagi. Terlalu over. Baru bikin. ABG. Iya, baru juga itu. Hoi. Iya, betul. Apakah lo mempersiapkan versi Gilbas di setiap podcast? Sebenarnya enggak sih. Enggak disiapin gimana sih. Jadi enggak ada perbedaan antara mereka? Tergantung tema-temanya aja sih. Kalau guanya mah kayaknya sama-sama aja deh. Kalau guanya sama-sama aja sih. Apakah harus segitunya survive di industri stand up? Karena kan memang korelasi stand up dan konten tuh berdekatan ya. Iya. I don't think dengan seorang komik tanpa mengeluarkan konten lo bisa sesukses orang-orang yang punya konten gitu. Karena kan berarti lo rely on live shows and everything gitu. Apa itu fundamental menurut lo untuk bikin sebaik itu? Kalau gue itu balik lagi nih. Gue diajak gini, ayo.
Pas lu hitungin gue jadi baru sadar banyak juga ya. Gak pernah gue hitungin kayaknya. Itu kayaknya akibat dari diajak ayo itu. Apakah menjadi konsultannya Deddy Kobuzer diajak ayo juga? Bener, itu diajak ayo. Oh ya? Karena kan tuh gue jadi karyawan. Gue bukan Untuk pertama kali dalam hidup lo? pertama kali dalam hidup gue jadi karyawan. Dan gue ambil karena belum pernah gue jadi karyawan, cobain deh gitu. Lo Di 2022 itu. Lo tuh in charge of konten-konten yang keluar dari Om Ded dong? Iya, waktu itu ya. Mau itu di online atau kayak dia ngisi seminar atau apa tuh, bantu-bantuin lah nulis-nulis. Udah enggak? Udah enggak. 1,5 tahun lah di sana. Kenapa angle-nya selalu kiri dan dari atas? Kenapa? Tolong, Karena kan Nggak. lo in charge dong. Lah, maksud gue atau tolong itu kan skrip saya deh. Gak ada skrip saya tulis tolong Om angle Oh, dari itu sini. nggak Gak ada? ada. Oh. Gak ada. Gue penasaran angle kanan soalnya jarang gue lihat. Mungkin kalau kiri gue lebih lancip. kali. Kiri, soalnya kalau dia podcast pun di kiri ya angle-nya ya. Iya. Oh iya juga ya, podcast pun kiri ya. Kanannya jelek kali ya? Jangan-jangan dia kayak Hudson kali. Pas cewek cowok. Iya, beda-beda kali dia. Cewek cowok. Enggak, bukan cewek cowok. Yang kanan tuh dia di Corbusier Impresario 008. Yang dulu, Iya, yang rambutnya dulu. itu. Oh, masih Jadi ada yang kiri bekas. Om Ded yang sekarang. Iya, iya. Itu kalau itu gue gak ada, gue cuma nulis aja. Oke. 1,5 tahun tapi. 1,5 tahun jadi karyawan nyobain. Rasanya gimana menjadi karyawan akhirnya? Yang gue paling agak gimana waktu sih. Karena kan kebiasaan udah bertahun-tahun kerja tanpa ada ya waktu gue yang ngatur lah gitu kasarnya. Iya. Sekarang kan ada waktu yang harus datang, walaupun dari awal dia tahu kalau gue bisa ada job apa boleh sih, santai sebenarnya. Cuma kan nggak enak juga ya kalau banyak. Itu ke kan kantor cabut. maksudnya? Ke kantor, ke Bintaro. Oh masih di komplek waktu itu ya? Bukan udah yang baru. Udah yang gedung? Sebelum gedung lu udah pernah ke sana? Pernah sekali. Jadi di tempat itu, tapi udah ada gedung belum yang lu datang? Belum. Ah itu. Gue masih rumah. Oh yang di komplek. Ini komplek. Oh bukan. Oh bukan. Oke. Ini dia di luar ada kantor, terus habis itu dia bikin gedung tuh. Gue masih di situ tuh lagi pembangunan gedung gitu. Karyawan gak sebanyak sekarang pasti ya kan? Enggak, jadi gue nemenin dia dari nol. Kok lo minta diibahin? Kok lo minta seakan peran lo gede banget lah. Dari kurus deh, dari kurus. Kayaknya nggak segitunya Gue yang latih juga. itu nge-gym, gue yang latih gue. Kayaknya gak segitu juga. Gue yang peran lo. merhatiin dia ini double pressnya bener apa Iya, enggak gitu, itu gue. Iya, kayaknya gedean peran Aska juga sih Lang. Kalau pikir-pikir. Lang, 2 stand up specials gitu. Ya, Dan bisa dibilang sekarang nama lo juga udah dikenal oleh banyak orang gitu. Apakah, gue penasaran deh, apakah berada di industri stand up comedy gitu? Apakah itu menjanjikan? kayaknya sejauh ini orang teman-teman gue dan teman-teman banyak yang masih hidup ya. Jadi dan kelihatannya masih happy ya. Ya. Kayaknya menjanjikan kalau lu, gue nggak bisa ngomong sih. Kayaknya gini ya, gue tuh beruntung, gue merasa beruntung banget nih ya, karena gue ikut stand up dari titik nol lah, dari 2011 itu. Karena waktu itu kami masuk komunitas itu nggak ada role model sukses, belum ada contoh sukses saat itu. Siapa? Radit Semua Dika? lagi. Radit beda dong, dia udah penulis dari gue SMP baca buku Kambing Jantan. Yes. Oh, iya benar. Jauh itu, gue udah ketawa-tawa baca dia itu. Gua Udah SMP. jadi dulu, Udah maksudnya jadi baru Radit, ke, betul. Iya, iya. Panji juga kurang lebih sama kan, udah kena deh dia. Udah nge-rap. Iya. Gue ngomongnya kena deh loh, yang lebih orang tahu. Nge-rap kayaknya iya, cuma Wong Soyudan yang tahu. Tapi dia mempersatukan bangsa loh. Bener, angkat tanganmu untuk Indonesia. Indonesia Unite. Indonesia Yuda. Iya. Habis bom kan? Betul. Habis bom bener. Kami tidak takut lagunya. Betul. Ambrosi kan waktu itu langsung berhenti ngebom gara-gara ngeliat lagu itu. Bener, di pengadilan dia langsung bilang, oke saya ngaku. Iya. Saya ngelakuin. Iya, Udah. saya akan stop. Gitu. Saya akan stop ini semua. Terima Gitu. kasih Panji. Gitu. Karena kami tidak takut. Lo kan ngefans sama Panji, gue tahu. Iya, iya. Lo gak boleh gitu. Sorry. Iya, Lanjut. Iya. Bener, belum ada role model. Belum ada contoh sukses. Iya. Jadi kami tuh ikut komunitas, open mic tiap minggu. Nulis-nulis materi tuh buat apa gak tahu tuh saat. Emang suka aja sama stand up-nya gitu. Yang sekarang bukan berarti yang itu lebih baik ya. Tapi banyak yang seiring waktu jadi gue melihat tuh orang-orang yang emang pengen langsung masuk stand up tuh pengen terkenal. Atau pengen kaya ngelihat Ernest mungkin ngelihat siapa. Pengen kaya gitu, gimana caranya biar bisa naik Alphard kemana-mana gitu. Mungkin kan, mungkin. Susah menurut gue kalau lu gak suka dulu sama
seninya gitu. Kayaknya orang-orang yang sekarang kalian misalnya orang bilang misal komik ini sukses itu kayaknya mereka awalnya emang seneng aja nih Paham. sama seninya gitu. Gue soalnya mau kurang lebih samain dengan industri podcast. Ya. Gue pernah bilang bahwa sesuatu yang naiknya tinggi banget, amit-amit takutnya jatuhnya Ya. cepet banget gitu. Ya. Karena kan yang namanya tren gitu. Ketika zaman 2019 sebelum pandemi, podcast gila-gilaan tuh. Oh iya benar. Di mana-mana ada apa segala Iya. macam. Jatuhlah ketika pandemi karena nggak semua orang keluar, nggak dengerin di mobil, and so on gitu. Gue merasa ketika pandemi malah stand up senyayur itu gitu. Lagi Iya, nyayur-nyayur lewat gitu. konten dan lewat lain-lain ya. konten Iya. dan lain-lain gitu. Is there going to be a downfall? Di stand up. Hmm. Kalau gue ngelihatnya ya, setelah ini kita berapa tahun berarti ya? 14 ya, 13 tahun. Iya. Kayaknya downfall mungkin enggak, tapi kalau naik turun itu kayaknya biasa sih. Oke. Kayaknya ada ngalamin yang kayak yang tadi itu tuh, misalnya habis dari Kompas terus kayaknya kayak biasa lagi, naik lagi di Indosiar, kayak biasa lagi, terus pas pandemi naik lagi. Kayaknya akan selalu ada gitu. Tapi Iya. bagi orang yang nggak ngikutin banget, mungkin ngeliatnya kayak udah lama nggak kedengeran stand up ya gitu kan. Kalau yang Paham. ngeliatnya dari Iya, permukaan iya, kan iya. mungkin udah lama nggak ini ya, udah lama nggak itu ya. Terus kalau yang nontonin terus pasti tahu masih ada nih open mic masih ada kok acara off air gitu sih. Iya. Kayaknya akan ada terus, tapi mungkin kalau secara tren pasti akan naik turun gitu. Dan kalau orang bilang kurang lebih kontennya sama kayak musik, performance ya maksudnya manggung gitu, enggak juga ternyata ya. Karena musisi tuh bisa ngulang lagu-lagu mereka Betul. terus-terusan. Iya. Tapi ada juga loh beberapa komik ya, tapi ini nggak semua sih, ini emang harus kayak spesial banget. Orang tuh datang, jadi ada orang datang untuk, ini orang mau ngomong apa ya? Ke stand up nya ya. Ada penonton datang ke satu komik pengen tahu ini orang bakal bawain materi apa ya? Bakal ngomong apa ya? Ada yang datang ke stand up pengen ngelihat elunya aja. Meskipun sama. Iya, ada loh. Itu anehnya juga ya. Dulu gue kira juga kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu ya, ada teman-teman tuh yang cerita, misalnya dia habis selesai foto bareng nih, terus dia nanya, kok materi ini gak dibawain bang? Ada yang sampai nanya gitu. Itu gue juga heran, kok bisa ya? Harusnya kan kalau diulang, Berarti bisa repetitif. Ternyata mungkin bisa, walaupun mungkin gak yang bisa diulang semua atau apa. Iya. Karena beberapa kali gue nonton pun teman-teman ada materi yang gue udah tahu nih, udah pernah gue tonton sebelumnya, tapi masih bisa ketawa aja. Iya. Karena tahu mungkin ini di sini nih gitu. Iya, Oh iya, disambungin sini. Itu sih. Tapi memang secara teori memang jokes gak bisa diulang. Oke. Diulang lagi gitu. Karena kan ada efek surprise-nya yang udah Benar. beda kan. Kalau orang udah tahu gitu. Sebelum Ya. beda sama lagu itu. Hey guys, sorry for interrupting the podcast. We have a special announcement. Kita sedang berkolaborasi dengan Avalanche, sebuah brand parfum, dan kita membuat 2 varian. Ada The Host dan juga The Interview Room. Both smells really good, dan it represents the podcast itself. If you're a fan and if you're a friend, jangan lupa langsung beli. Link in the description. Now, let's get back to the podcast. Thank you. Lu menganggap stand up serius di tahun berapa berarti? Kayaknya habis suci. Terus pas udah kan sambil jalanin aja tuh kan. Oh ada duitnya, terus ada terus kerjaan. Ada. Ya udah itu mungkin habis pasca suci lah 2012-2013 itulah. Gerakan awal yang lo lakuin apa waktu itu? Bikin apa namanya? Kalau nggak salah lo punya satu Apa IO. Apakah itu gerakan pertama ketika lo menganggap itu serius? Oh enggak, kalau hiburin itu. Hiburin. Hiburin kan sebenarnya awalnya manajemen. Ya. Terus akhirnya bikin show juga jadi promotor. Itu udah baru itu mah 2020 ya kalau nggak salah. Itu masih agak baru sebenarnya. Oke. Dulu mah nggak ada, jadi jalanin aja hidup gitu. Ada kerjaan gitu aja. Nggak ada niat apa-apa. Baru bikin show pun 2017. Wow. Show tunggal gitu. Baru memberanikan diri. Iya, baru kepengen lah. Momen apa sih ketika seorang komik, maksud gue pasti ada di sana yang di luar sana yang lagi nonton ini gitu. Kayak gue pengen banget gitu ada di fase gue bisa punya show tunggal gitu. Momen apa sih ketika lo tahu bahwa lo bisa ngelakuin itu? Kayaknya nggak tahu ya. Kalau dari gue sih kayaknya nggak ada ya. Kalau gue lihat malah yang komik-komik sekarang jauh lebih berani dibanding gue misalnya dulu. Sekarang tuh pada berani banget bikin show tunggal. Dulu tuh gue kayak takut banget bikin show, apa ada yang nonton, apa materinya gimana ya, apa gimana gitu. Dulu gue triggernya adalah karena lagi sering itu 2017 kalau nggak salah lagi sering di Metro, apalagi ada reguler di Metro, terus kayak lama-lama tampil di TV nih terlalu banyak boundaries gitu, kayak pengen bikin
tampil yang gue bebas ngomong apa aja ya itu adalah ya bikin show. Bikin show tuh bahkan bukan bebas lu ngomong apa, bebas lu mau ngapain, orang tuh acara lu. Nggak harus stand up aja, lu mau nyanyi kayak mau apa kan acara lu sendiri. Itu sih kalau gue triggernya adalah karena banyak di TV terus kayaknya pengen ngomong lebih bebas gitu. Pengen ngelakuin sesuatu yang lebih oke. Salah satunya yang akan datang adalah konser tawa. Iya itu gue ada mau ikut partisipasi. Dan gitu. ini dibuat juga oleh salah satu sahabat gue yaitu Adit Insomnia. Dia membuat ini di Pullman Central Park. Central Park ya. Dan selain ada lo juga akan ada banyak komik lainnya dan juga ada beberapa musisi. Ada Enda Endresa, ada Kuburan Band. Ya. Kabarnya mereka stand up juga, betul? Itunya musisinya. Setahu gue ya. Iya bukan sih? Betul. Jadi mereka akan stand up juga. Jangan gue disuruh nyanyi juga. Gue takut nih. Ini bukan barter. Oh enggak ini ya. Enggak ada kayak gitu. Gue takut dicat mukanya aja sih karena sama kuburan kan. Lebih takut itunya gue. Masalahnya. Enggak. Masalahnya kalau lo di chat orang kira semuanya kuburan kan gak ada yang tahu muka lo yang mana. Itu sih ya kan. Gue sampai sekarang gak tahu loh kuburan band mukanya. Kayaknya mereka satu-satunya band mau seterkenal apapun orang gak akan ngenalin mereka di mall. Iya bener tuh aman. Kecuali dia sengaja pakai chat ya ke mall ya. Iya kan. Itu gak tahu ya. Oke. Di 21 Juni 2025 ada tiketnya bisa dibeli sekarang di Instagram mereka juga di konser tawa. Ada siapa aja nanti? Ada Mukti. Oke. Ada Neneng. Ada Frimawan. Ya kan? Ada gue gak apa lagi, ada siapa lagi sih? Ada Coki Pardede, ada Coki, Diki Coki. Ya, Diki. Ada Ajis 2000. Ajis, Pak Pres. Pak Pres kayak latihan buat ini kan? Stand up fest. Iya mungkin, dia belum tentu tampil juga stand up fest. Gue gak tahu deh dia tampil apa enggak. Dia kan presiden. Bebas waktu itu aja dia pidato. Emang jadi presiden tuh bebas ya? Mau ngapain aja? Bebas dong, kan punya lu tuh komunitas. Iya juga sih. Iya. Dua periode lebih dia. Ajis. Tapi kita setuju. Karena dia bagus ngurusnya dan kita malas juga jadi presiden. Emang ada presiden yang lo gak setuju? Hah? Ada presiden yang lo gak setuju? Gak mungkin gak setuju dong. Oh iya. Karena kan dipilih kita demokrasi. Iya kan, dipilih oleh rakyat. Iya. Lu ke arah mana sih ngomongnya? Tiket udah bisa dijual dari 18 April kemarin. Udah bisa dibeli. Maksudnya tiket udah bisa dijual. Sorry. Kita yang jual. Tiket resmi tersedia mulai 18 April 2025. Dan ini menjadi konser tawa pertama yang mempertemukan musisi dan juga stand up comedians, semuanya stand up dan kapasitasnya besar di ballroom Pullman. Iya. Dan kayaknya kalau misalnya di acara yang sebegitu banyak komik gitu, ada nggak sih kompetisi antara pelawak, ngerti gak? Dulu tuh ada kayak gitu. Paling tai nih di stand up fest sih. Oke. Stand up fest itu kan kita ngomongnya lebarannya lah nih, lebarannya stand up Indo lah. Ini teman-teman yang udah jarang kita ketemu. Karena kan banyak teman-teman yang udah nggak pernah ngambil job stand up. Jadi kayak misalnya udah enak di sinetron atau udah enak di film, akhirnya ngambil job stand up kalau acara-acara stand up Indo doang, baru mau tuh. Kalau Pak Pres yang nyuruh panggilan timnas lah. Oke. Kami datang Indra Syafri tadi kan, dipanggil kan. Nah itulah di backstage itu tuh. Ada tai-tai tuh orang-orang tuh. Kayak gimana tuh tai-tai? Kalau nggak kayak pelawak baru aja gitu. Kita pelawak senior kali, masa masih deg-degan gitu-gituin biasanya. Udah stand up berapa tahun sih masih deg-degan aja di belakang gitu-gituin. Atau misalnya ini ada 2.000 orang nih semua pengen ketawa loh. Awas loh kalau sampai faktor berhasil apa enggaknya tuh ketaker kali ya. Maksudnya sama ya udah kebayang lah di backstage gitu. Iya. Ya kayak lo pasti bagus, lo pasti gak sih? Enggak ya, belum tentu ya? Itulah menurut gue magicnya panggung. Itu yang aneh ya, nggak ada takarannya. Iya sih. Nggak tahu kita ini semua, makanya deg-degan mulu. Iya, kalau Malik kan bawa lagu ini. Udah tahu nih kan, ini di awal. Closingnya begini. Iya, closingnya begini. Ntar orang nyanyi bareng di sini. Nah. Iya. Materi apa yang lo bawa ke konser tawa nanti? Berbau apa? Anda nanya orang bikin special show-nya 7 hari. Apalagi ini masih bulan depan. Ngapain pikirin sekarang? Lagi-lagi Panji Pragiwaksono pernah bilang. Nah ini idola lu nih. Tahu kan gue dengerin lu ya sini. Terima kasih loh. Iya loh. Dia pernah bilang treat stand up seperti pekerjaan. Iya betul. Bangun pagi nulis. Ada jam kerjanya kan? Ada jam kerjaan. Nulis. Setiap hari tuh nulis ada kerjaan, gak ada kerjaan. Iya. Terus dia bilang gini kan,
mau 5 menit, mau 20 menit selalu tampilin yang terbaik. Atau mau yang nonton 5 orang atau 5.000 orang. Karena kita gak pernah tahu ada siapa di penonton itu. Iya. Itu Panji kayaknya kalau di semua quotes dia dibukuin tuh ya. Kalah tebel Yellow Pages tuh, bener. Quotes mulu tuh orang tuh, bener. Nah, itu gak apply ke lo berarti ya? Belum mempersiapkan lo? Itu dia jeleknya gue tuh. Dan gue yakin gak cuma gue. Gue tahu nih, itu cuma Panji doang. Gue kasih tau ya pada penikmat stand up comedy itu malas semua orang-orangnya. Gue kasih tau. Baru open mic nih. Ini ntar nih kalau lu ini kan stand up fest misalnya Juli nih. Lu lihat sebulan terakhir nih Juni Juli baru rame open mic baru pada latihan. Kemarin mana aja lu? Harusnya kan latihan terus tiap hari kalau kata Panji. Tapi kan lu cenderung apa ya? Lu cenderung menceritakan keresahan kan. Iya. Tapi secara smart dan kalem. Mungkin. Maksudnya gak menggebu-gebu gitu loh. Iya. Lu kalem seringnya gitu. Iya. Sindirannya, pembawaannya kalem gitu. Berarti lu proses mengamatinya mulai dari sekarang harusnya dong. Atau soalnya gini, maksud gua kalau lu baru nyatet ya Hamin 7 gitu. Kan mengamatinya gak sebanyak itu dong. Oh iya bener. Itu biasanya kayak tadi bener-bener duduk nulisnya tuh yang biasanya baru mepet. Tapi nyatetnya ongoing terus. Karena kadang-kadang suka gitu misalnya lagi di jalan, tuh kepikiran aja. Nah itu tuh yang harus langsung dicatat tuh. Atau ngelihat apa, gini ya. Atau denger nonton film atau lihat lagi nonton komik siapa. Ya. Ini ada ide-ide yang dicatat itu. Lu nikah tahun berapa? Desember 2022. Jadi akhir 2022. Akhir 2022? Yes. Anak lu sekarang umur? Dia lahir September berarti setahun 6 bulan kurang lebih. Lebih lah, 19 bulan. Gue melihat banyak banget komedian terutama di luar negeri ya. Bukan cuman komik tapi komedian juga. Keresahan terhadap anak gitu. Ya, kayak contohnya Kevin Hart. Kan selalu ada bahan tentang anak-anak ya apa segala macam gitu. Tapi gue jarang melihat itu dari lo loh. Sebenarnya ada di special show gue yang terakhir. Oh oke. Ada tuh lumayan gue ada beat soal, lebih tepatnya soal kelahiran, soal punya anak segala macam tuh. Ada di situ sebenarnya. Itu ada sebetulnya. Dan itu karena belum gue jual, kan gue pengen jual digital downloadnya. Jadi belum gue jual itu. Itu ada. Akan keluar nggak digital download? Akan. Udah tahu detailnya atau? Belum, jadi kami di Hiburin. Hiburin tuh lagi pengen bikin website sendiri untuk download di situ. Jadi biar nggak ikut Panji terus. Setuju. Iya kan? Kan dia lokomotif. Gue udah ngikutin lu nih Ji. Gitu. Kita kurangin aja revenue stream dia. Lu memang pengen orang susah di New York. Sorry. Pengen susah. Oke. Itu. Tapi apa? Gue baru menikah tahun lalu gitu. Oh ya. Apa yang membuat lo untuk? Karena lo mungkin salah satu early fatherhood yang gue baru ajak ngobrol setelah gue nikah nih. Oke. Apa yang membuat lo untuk kayak siap nih gue punya anak? Nah. Rumah Ampera. Jangan gitu dong. Sekali lagi kan gue orangnya jalan aja lah ya hidupnya. Gue sama istri gue udah bilang nih, habis nikah Desember, kayaknya agak nanti dulu punya anak ya gitu. Ya setuju dia bilang gitu. Kayaknya masih pengen santai-santai dulu kan. Tuh langsung di Januari hamil. Oh oke. Itu. Berarti gak gimana 100% ya? siap. Gak bisa ngomong gitu juga sih kalau ngomong soal anak. Ini soalnya kayak soal nikah juga kan. Kata orang kan gak akan iya. pernah ada siapnya mau nikah. Iya. Gak akan ada siapnya juga mungkin punya anak. Tapi mungkin dikasihnya cepet, ya udah gitu. Jadi sama-sama clueless parents lah kami berdua. Banyak belajar. Oke, berarti ketika anak itu lahir gitu. Iya. Gak ada hitung-hitungan. Ada lah Lang. Hitung-hitungan apa nih? Maksud gue kayak lo kan tadi jalanin aja gitu. Lo kan gak bisa jalanin aja. Ini maksud gue harus hidup gitu. Iya. Seklules apa sih menjadi parent gitu? Ya, gimana ya? Sebenarnya kan semua juga sambil belajar ya. Sambil jalan, sambil belajar nanya orang tua. Ngelihat TikTok sih gile sih itu. Belajar parenting dari TikTok. Woi, algoritma gue isinya udah 3 bulan harus bisa ngapain, 4 bulan harus bisa ngapain. Lo ada rencana dalam waktu dekat apa belum? Enggak belum, makanya gue mau belajar aja. Iya. Itu kayaknya jadi orang tua zaman sekarang emang sulit karena informasi terlalu banyak ya. Jadi kita gak tahu mana yang harus diikutin gitu. Emang paling bener ke dokter, tanya, udah dokter lu percaya, dokter ini udah. Gak usah terlalu banyak yang dari sosmed. Karena kalau gak pusing pasti. Pusing. Akhirnya jadi kita belajarnya itulah sambil jalan. Ya. Sambil anak berapa kali jatuh dari kasur.
Ya itu harga yang harus dibayar ya. Gue habis ngobrol sama di spesial Hari Pendidikan Nasional kemarin gitu. Ada satu pembahasan yang menurut gue menarik juga bahwa ada dampak sosmed yang bikin lo merasa lo gagal. Bener. Ada itu ya? Itu bener sih. Misal anjing dia lahap banget makan. Bener. Itu ngaruh. Itu Apalagi kan ke mental lo ya maksud gue. lebih ke kayak nggak usah sosmed yang orang lain, temen aja, anak temen. Kan banyak yang lahirnya deket-deketan kan. Iya. Tahu-tahu kok dia udah bisa ngomong namanya sendiri, anak gue belum, misalnya kayak gitu. Atau Kena ya bang. ada oh dia udah bisa ya anaknya, apalagi gue tahu misalnya umurnya deket nih. Iya. Kok udah bisa, kok mau makan sendiri, kok mau lahap gitu, kok mau apa, apalagi misalnya lagi persoalan susah makan ya anak gue sekarang. Kok mau ya, apa gue harus tomahawk anak gue makanannya kan? Atau apa gitu kan ya. Gue gak tahu, tapi itu bisa sih, bisa kena lah. Bisa kena. Syukurnya gue dan istri gue tahu kalau tiap anak ya beda-beda lah, itu semua ada fase, dan paling penting adalah nanya ke dokter ini masih normal gak di umur segini, dia baru bisa ini masih normal apa enggak. Paling enggak tuh dari dokter lah yang kita yakin oh nih selama kata dokter masih oke, ya udah gitu. Jangan terlalu gimana sama yang di sosmed. Iya, dan itu bener sih. Dan selayaknya seperti pernikahan ya lo nggak tahu lo kapan siap apa enggak berarti ya. Sebetulnya ya. Iya, betul. Walaupun kalau dengar anak orang, gue baru tahu kalau kan gue waktu itu masih setahun mungkin anak gue ya, masih belum ini. Ketemu lah sama temen yang anaknya udah satu udah mau SD kalau nggak salah. Nanya lah, ntar anak lu sekolah di mana Lang gitu kan. Gue masih setahun ngapain mikirin sekolah sih. Dari sekarang tau mikirin sekolah. Gue aja waktu bini gue hamil, gue udah mau daftarin ke satu sekolah internasional lah. Yang Aljabar itu ya? Iya betul. Iya. Waktu bini gue hamil aja waiting list loh katanya. Hah? Waiting list? Kok bisa SD waiting list? Masih di perut loh anaknya. Anaknya masih di perut loh. Ini gak kayak Susite loh. Kalau Susite kita kan nunggu. Hilang gitu, ada. Belum tentu anaknya mau jadi Islam loh. Kok ke arah sana mas? Kok ke arah sana? Kok ke arah sana? Gitu. Iya. Dia memetakan, dia udah tahu. Bahkan dia metainnya kan, dia udah tahu mau kuliah di mana anaknya. Jadi dipetain mundur. SMA di mana? Itu sangat tidak lu ya. Itu dia. Dan gue gak tahu apakah dia doang atau semuanya. Semua orang tua kayak gitu. Itu yang bikin gue jadi, apa gue salah ya? Karena kalau gue ngeliat dari nyokap bokap gue ya, karena kan gue baru ditanya pas SMP nih, SMP mau di mana di sini ya. Berarti kayaknya masih bener sih, baru ditanya pas lulus kan. Iya. Mau SMA di mana, mau kuliah di mana. Gue gak tahu sih. Parenting tuh gak bisa copy paste ya. Itu. Maksud gue dari orang tua lo. Gak bisa sebenarnya. Iya. Dan katanya kan juga didik anak sesuai zaman. Zamannya dia ya, bukan zaman kita. Iya, zaman dulu gak ada statue. Iya kan? Zaman dulu gak bisa kita megang handphone. Anak gue karena kan, gue ada ponakan gue juga umur 5 tahun. Dia masih suka nonton. Anak gue nih umur 1,5. Handphone tahu dia. Logo YouTube yang mana tahu. Ngeri gak lo? Ngeri gak lo lihat jari-jari kecil tapi ini Black Mirror ini. Iya bener. Ngeri bro. Gokil. Ngeri. Itulah. Ya maksud gue menjadi pertimbangan untuk sekarang atau nanti atau malah enggak gitu ya, tapi gak pernah tahu sih maksud gue. Apa yang bikin lo resah belakangan ini lah? Belakangan apa ya? Anak susah makan. Bingung gue. Apa namanya? Dia gak tahu dia tinggal di Ampera apa ya anak gue ya. Harus gue sadarin deh kayaknya biar gak kayak gue telat gitu nyadarnya. Gue kan nyadarnya pas udah stand up kan. Dia harus sadar, dia mau nasi putih doang anak gue. Apa namanya kalau ini? Gerakan tutup mulut ya? GTM bener. GTM itu. Maunya nasi putih tok. Nasi putih tok. Gue sama bini gue jadi suka merasa bersalah gitu. Misalnya ke mall. Kita kan pengen makan ini. Tapi anak nasi putih doang. Telur gitu arak-arik gak ada. Awal-awal doang mau. Sekarang lagi susah. Itu nih. Bingung gue. Tapi gue gak tahu ya kalau dia makannya lancar mungkin gue jadi gak ada keresahan ya. Iya, mungkin dia sadar kali. Biar bapak gue kerja nih. Oke. Sejauh itu sih. Tapi kalau buat konser tawa kan harus ada kayak tema-tema soal Jakarta. Karena itu kan ulang tahun Jakarta. Betul. 22 Juninya kan. Betul. Iya. Kalau Jakarta mah gak mungkin ya kalau kita udah bertahun-tahun di kota ini gak ada keresahan di kota ini. Kayaknya gak mungkin sih. Gak mungkin sih. Emang lu gak pernah balapan sama motor di trotoar? Pasti pernah kan? Iya. Atau trotoar kayak Takeshi Castle banyak lubangnya emang gak pernah? Betul. Iya kan? Pasti pernah. Gue merasa mengamati kota Jakarta tuh perlu 10 menit aja udah banyak sebetulnya ya. Lu 10 menit keluar ya gitu. Bener sih.
Gak Tapi lu ribet. sekolah di Bekasi terus? Apa ada sempat di Jakarta sekolah? Sempat di Bintaro. Nggak Jakarta juga. Enggak sih. Jakarta juga. Iya sih, tapi masih lah itulah. Kuliah Binus. Binus yang di Kemanggisan. Kemanggisan. Oh, Bronx. ya, Jakbar, Bronx. Bronx. Itu Bener, baru kehidupan tuh. Itu luar biasa. Itu bener. Iya bener sih, harusnya 10 menit aja kayaknya tahu sih Tahu, Jakarta jelas, apa jelas. keresahannya sih. Meskipun lo lahir dan besar di sini, Mm-mm. gue bisa bilang hati lo di Bandung. Kurang lebih gitu sih. Karena Iya. lo tuh, ini nih gue mengutip salah satu orang yang bilang tentang lo ya. Aduh, Panji. Quotes dari Panji lagi. Oh, bukan. Bukan. Gue kira quotes. Panji udah susah jadi takeran karena kan belakangan ini ngeluh soal gak punya duit kan. Ya orang tinggal di New York. Iya. Siapa suruh? Udah enak di Rawamangun tinggal. Karirnya lagi bagus-bagus, mungkin inspirasi terus kayak, ayo guys subscribe. Kayak, waduh. Anyway. Gilang adalah salah satu senior stand up Indo Bandung yang paling disayang. Karena Enggak, lu merasa begitu di situ dulu deh. Lu merasa seperti itu gak? disayang. Iya. Enggak sih. Kalau masih, karena gue masih sering di Bandung, masih banyak yang gue kenal dan kenal gue mungkin iya. Sampai sekarang dia masih bayarin bulanan kosan dia yang dipakai base camp sama anak-anak. Nah, itu hampir benar. Karena, Karena udah ada yang bayar. Oh, Temen udah gue ada yang yang di bayar. Bandung. Tadinya emang gue tuh. obornya lo kasih. Hah? Obornya lo kasih Gue akhirnya. kasih. Tapi dia Oke. orangnya udah mau nikah. Jadi dia bilang, nih kayaknya kita harus farewell di kosan ini nih. Karena udah jadi base camp anak-anak. Bener. Lu bayarin lama juga berarti lah. Enggak, sebenarnya nggak lama-lama banget sih. Cuma akhirnya, karena dulu tuh pas udah sering ke Jakarta gue kayak masih sayang nih, masih suka ke Bandung. Biar gak nginep di mana kalau ke Iya. Bandung kan. Akhirnya udah deh, kosan gue biarin aja deh. Gitu. Lama-lama gue makin sering di sini. Terus akhirnya diisi lah sama temen gue tuh. Ya. Ya lama-lama, gue udah kayak punya simpenan di Bandung kan. Iya kan? Bini lo gak tahu lagi kan. Tapi anak lo yang di Bandung tuh umur berapa sekarang? Itu di Sudirman Park ya. Beda, bukan di Bandung. Supark apartemennya jarang bule. Jarak bule Jarang itu ya. bule. Jarang ada masalah bule. Sama-sama penggunaannya sama. Kok tapi jarang bule. Enggak, itu info yang gue baru tahu dan gue gak nyangka. Terlalu detail itu. Itu Jarang terlalu bule. detail. Kenapa tiba-tiba lu ngomong itu maksud gue? Enggak, karena gue tahu apartemen yang serupa Kalibata kemarin ada kasus yang bule, lihat gak lo? Bener. Iya. Yang Itu lumurin minyak badannya itu kan? nggak mungkin terjadi di Supark. Oh iya. Nggak iya, mungkin. iya, Kenapa? iya, Karena iya. bawahnya LSPR. Latihan musikal. Iyalah, santai. Itu kasus Iya. yang bule ngamuk itu yang lucu adalah kan pada takut deketin kan? Lihat gak videonya? Satpam. Takut kan? Iya. Karena kan emang ngeri orangnya gede gitu, dilemparin buah. Itu yang lucu menurut gue di supermarket, lihat gak? Wah, kok dilemparin buah? Dia kan bawa pisau ya. Gue di otak dia, anjing fruit ninja. Iya ini deh, fruit live. ninja nih. Gue lemparin semangka nih. Kok dilemparin buah ya? Itu adegan lucu tuh satu tuh. Aduh, lucu, Dia ngelumurin minyak lagi. Gak tau minyak mahal apa. Kasihan. Kembali lagi kemana tadi kita lagi ngomongin Bandung. apa? Lu Bandung dan gara-gara ngomongin komunitasnya. Bule sih. Iya, tadi. iya. Oh ya akhirnya ada temen gue yang ya udah deh gue aja deh yang bayar gitu, dia bilang, karena dia yang sering nempatin gitu. Oke. Tapi akhirnya udah mau udahan nih. Tapi lo salah satu yang paling care karena paling ngurusin komunitas Bandung. Lebih tepatnya sering lah ke Bandung. Ada masanya gue sering ke Bandung jadi masih kenal sama yang baru-baru gitu. Nah, regenerasi stand up comedians ini harus ada mentor dong. Ngerti gak maksud gue? Iya, sejujurnya iya sebenarnya. Harus ada sosok abang-abangan yang Betul. gini loh atau Betul. gitu. Betul. Lo mengambil peran itu? Sebenarnya nggak secara sadar. Kalau sekali lagi idola lu gue harus sebut nih, Panji nih. Kalau Panji tuh gue pernah ngobrol, dia secara sadar tahu nih gue nih lokomotif di stand up Indo. Oh, sedap. Dia pernah ngomong gitu. Jadi gue harus terus lebih baik biar ada contoh. Oke. Kayak misalnya Panji pernah stand up di teater besar. Di teater Iya, besar, iya. teater Jakarta. Itu Iya. salah satu inspirasi gue. Akhirnya gue bikin di 2017 di situ, di teater besar. Kayak Panji bikin apa? Bikin venue lebih gede. Itu karena dia merasa ada di dia nih Iya. bebannya nih. Jadi orang harus niru gitu. Kalau gue merasa nggak ada gitunya gue. Kayak kalau lagi ada waktu ke Bandung dulu tuh. Kadang sama Uus juga sering. Ya. Sama Uus bareng kayak, jadi kan kalau di komunitas stand up tuh biasanya agenda rutinnya ada 2 tuh, open mic dan sharing. Biasanya itu 2 hari yang berbeda. Itu rutin tiap minggu. Nah kalau ke Bandung kadang gue suka datang pas sharing. Jadi kan ketemu sama yang anak-anak baru.
Jadilah itu gue kayak sama Bintang Emon tuh gue udah kenal dari lama gitu. Karena karena gue sering ke Bandung itu, jadi bisa kenal dari lama kayak gitu-gitu. Jadi nggak sengaja tapi jadinya mungkin jadi abang-abangan gitu. Keluhannya apa sih? Maksud gue kan kalau ada abang-abangan gitu, ngasih tahu keluhan kayak kita di sini gini nih. Keluhannya apa biasanya kalau komunitas kecil atau di Bandung gitu loh? Dari guenya atau dari mereka, dari anak-anak? Dari anak-anak banyak. Bandung sih masih agak mending ya sebenarnya karena masih kota besar dan dekat dengan Jakarta. Yang susah tuh Cibitung. Ya kan, gue gak tahu, lu belum ngomong. Gue gak tahu. Kenapa Cibitung? Ya soalnya kan banyak pabrik. Iya betul. Jadi kan gak ada yang. Betul. Ada kalau gak salah stand up Cibitung ada. Ya kan kalau komunitas udah banyak nih ya se-Indonesia. Kan gak semua dari komunitas itu udah ada komik suksesnya lah kasarnya. Paham. Yang bisa balik lagi untuk jelasin, untuk ngasih tahu kayak gini-gini. Nah itu susahnya sebenarnya. Di Bandung sebenarnya masih oke karena masih banyak sebenarnya. Cuma yang balik ke Bandungnya mungkin gak banyak. Jadinya keresahannya itu kayak mau nanya ke yang sesama jadinya kan. Misalnya mau nanya-nanya nih. Ngedumel jadinya. Iya ke yang misalnya masih selevel lah gitu kan. Jadi agak susah juga sebenarnya. Apakah harus problem komunitas tuh? Apakah harus ke Jakarta untuk menjadi komik yang sukses? Nah, sayangnya kayaknya ya sama seperti semua pekerjaan lain di Indonesia, apa-apa masih harus ke Jakarta sih sayangnya. Meskipun sayangnya dengan begitu. adanya konten secara Iya, mungkin ada yang bisa nggak harus di Jakarta, tapi tetap mungkin dia harus bolak-balik jadinya atau apa. Ya. Sayangnya sih harus ke Jakarta terus sih. Oke. Kalau tadi kan lo bilang di backstage ada sedikit manas-manasin kompetisi gitu. Tapi ternyata di industri stand up pun ada sisi pastinya yang saling suportif gitu. Ya kan? Yes. Gue belum pernah karena kebanyakan yang kita lihat adalah cuplikan lucu dan keresahan dan dibalut tawa komedi gitu. Saling supportnya antar kota itu gimana caranya, Lang? Berarti gak maksud gue? Iya. Ini butuh ini, apa yang bisa di-provide? Menarik tuh. Kami ini gue merasa beruntung di stand up adalah kami gerakannya tuh dari komunitas dulu. Kita berkomunitas baru mungkin habis itu sukses masing-masing. Bukan udah pada sukses, kita bikin kumpulan yuk gitu. Jadi semangatnya tuh masih saling nolong, masih walaupun udah pada sukses masing-masing gitu. Masih saling nolong, masih saling support kayak gitu-gitu. Kalau di kota-kota lain itu biasanya koneksinya adalah misalkan kalau ada yang ke kota mana kayak audisi misalkan. Oke. Kayak audisi Suci gitu. Suci kan yang terakhir yang masih jalan nih. Audisi kan dia di banyak kota nih. Dan yang ikut misalnya kayak komik Jakarta pengen ikut di Jogja, pengen ikut di Surabaya untuk chance lebih besar dapat ya kan. Audisi untuk audisi nih. Ikut audisi Jogja kan Jakarta paling banyak nih, bisa ribuan orang di Jakarta soalnya audisi. Jadi mending nyoba ke kota-kota lain dulu kan. Nah untuk ke kota itu kan gak semua ada duit. Betul. Ada yang mungkin naik motor, ada yang apa. Pas di sana mereka bisa tinggal di komunitas. Saling supportnya gitu juga. Oh alah. Kebalikannya juga gitu. Dari luar kota. Yang kayak kosan yang lo. Iya kayak gitu kurang lebih. Kebalikannya juga yang dari luar kota ke Jakarta. Ngontak lah teman-teman yang dia kenal. Entah udah kenal sebelumnya atau mungkin dari sosmed. Saling nginep, saling bantuin kayak gitu. Itu solid banget ya kalau pikir-pikir ya. Sangat, kalau gue bisa bilang sangat sih. Sangat solid sih. Wow. Dan kalau misalnya untuk orang dari luar kota ngundang komik nasional lah gitu atau komik Jakarta. Biasanya tentu kami nggak masang tarif corporate gitu, tentu enggak kan, tentu 200 juta, lu nggak mau tahu harus 200 juta gitu, bisnis kelas ya, kan nggak begitu. Jadi kami pasti support sebisa mungkin gimana, jangan sampai rugi lah lu acara lu gitu, jangan sampai memberatkan gitu kitanya, lu ngundang, lu pengen ngundang siapa, Ajis tuh sekarang Pak Pres ini punya program subsidi. Subsidi komik untuk tadi stand up night. Jadi kan acara stand up night itu kan acara komunitas semua. Jadi kalau ada komunitas mau bikin stand up night, pengen komik siapa, komik nasional itu akan disubsidi sama Stand Up Indo untuk fee-nya gitu. Jadi biar nggak memberatkan. Sebelumnya tadinya sebelum pandemi tadinya mau ada program tuh Ajis ngirim komik-komik kayak salah satunya gue gitu untuk ke daerah untuk kayak ngisi sharing. Bukan belum tentu stand up tapi ngisi sharing lebih ke situnya, ngisi ke sharing tanya ke jawab. Iya kayak gitu-gitu ke daerah-daerah. Tadi udah dipetakan tuh, cuma pandemi waktu itu akhirnya nggak jadi dan sampai sekarang belum
belum visible lagi untuk dijalanin lah. Kayaknya itu pengen sih dijalanin karena tuh oke banget tuh dulu. Gue maksudnya gue dengan Harusnya senang bisa hati sih. bantu sih kalau misalnya hal-hal seperti itu. Iya harusnya bisa sih. Gue ada satu cerita dengan Pak Pres sih, yang menurut gue baru kegampar, buset nih industri stand up segininya loh. Gue karaokean sama Pak Pres di Cirebon. Oke. Pas dia tahu gue karaoke-nya sama Ajis 2000, Iya. diundang ke restoran. Sama Yang punya Hah? klub. oh emang yang punya Sama klub. yang Oke. punya klub karaoke gitu. Iya, iya. Ini karaoke-nya maksudnya klub bar gitu. Iya, bar. Heeh. Ayo kita mau makan malam sama Ajis 2000 nih. Datang kita ke sebuah restoran, kita lewatin, ternyata bukan itu restoran. Ada satu pesawat gede gitu. Terus deh. Nah itu tuh kita ke sana. Kita makan di atas Boeing 737 di dalam. Heeh. Terus orang-orang kaya itu ngobrol terus sama Ajis apa segala macam. Terus Ajis, gue inget banget Ajis ngomong gini. Ini tanah gede juga ya Pak? Iya. Ada lagi kita di situ 1000 meter di tengah-tengah kota, lebih dekat kemana-mana. Mau kamu ngurus ya? Ajis 2000 dengan santai. Boleh Pak, kita ngobrol aja. Habis itu mereka meeting. Perannya bisa segede gitu ya. Sesimpel, boleh Pak. Kita dikasih menu nih. Lu pesen apa ya? Gue spaghetti aja deh. Iya, iya. Lo apa chicken wing? Iya. Ajis 2000. Ini tomahawk 2 juta Pak. Iya kamu itu aja. Boleh Pak, saya penasaran. Enak juga ya hidupnya menjadi dia gitu. Si Ajis menurut gue cocok banget jadi pemimpin stand up Indo karena dia orangnya gitu straightforward banget dia. Iya. Dia straightforward banget. Nolak pun nolak aja udah. Bener, Nggak bener, peduli. Lu mau segini kalau enggak ya udah enggak usah gitu. Enggak ada yang enggak enak, enggak ada gitu. Begitu tuh orangnya tuh si Ajis tuh. Dan kayaknya perlu yang begitu tuh kami dipimpin oleh orang begitu. Saklek gitu ya. Iya, saklek. Iya. Itu tuh Ajis tuh bener begitu dia orangnya. Oke. Gue takut arahnya ke negara nih kalau kita ngomongin presiden. Kan Ajis, kita ngomong Ajis dari tadi. Ajis. Bener. Ajis Batak, lagian enggak akan presiden kita Batak. Iya. Ajis batu bara loh. Oh iya. Harus Jawa ya presiden kita ya? Di stand up Indo. Iya. Iya. Lang, terima kasih banyak atas waktu lo Lang. Thank you loh ya. Jangan lupa Thank tanggal 21 Juni Yes. di Pullman Central Park Iya. ada konser tawa. Gue akan ada di sana, sangat menyenangkan dan tentunya materi-materi yang dikeluarin kayaknya fresh banget karena gue belum lihat yang festival stand up di tahun ini. Iya, belum ada. Kayaknya belum ada Ini yang kayaknya masif kan pertama, kayak. iya, Ini iya. jadi suatu yang baru. Lo akan ada bocoran sedikit kah? Gue tahu lo belum nulis, cuma maksudnya kayak biar teaser tipis aja lah. Kayaknya kalau soal Jakarta gue banyak resahnya karena gue dari SMP baru belajar naik angkot. Iya. Banyak resah soal Transum gue. Oh Transum. Banyak gue resah. Karena gue masih naik sampai sekarang tuh. Jadi gue ngerasain tuh. Lo masih pakai transportasi umum sampai sekarang? Masih kalau rutenya masih enak mah gue naik. Dari Ampera? Ampera di depan ada 6N yang bis kecil orange tuh. Oh iya, Iya. yang listrik. Bukan. Dia listrik mah yang gede, dia agak gepeng. Oh yang gepeng, oke. Yang gepeng 6N. Atau kalau gue mau ke area Kuningan, gue dari komplek gue tuh bisa tuh jalan dikit ke Ya, koridor yang Ragunan Kuningan tuh. betul. Koridor 6. Bisa gue jalan dari Lurus komplek. terus itu. Jalan kaki langsung. Oke. Gitu. Ada keresahan transportasi. Karena sedikit. gue ngerasain tuh dari Kopaja yang lantainya bolong bisa ngeliat aspal. Sampai ke tap. Sampai MRT yang kayak masa depan ini Keren. tak Keren, gitu. keren. Gue Oke. ngerasain semua gue. Good luck Gitu. kalau gitu. Ada Thank lagi you. yang mau lo sampaikan? Enggak, gue nunggu. Soalnya dulu intronya udah ganti sih. Apa? Intro Magna Talk. Apa? Gue nunggu ada, hai gue Raisa, saya Iqbal, Sandiaga Salahuddin, gue Gilang Baskara, ada gue di situ salah satunya, tapi udah ganti sih intronya. Bisa gue bikin. Kalau gitu gue Yas Lawrence. Gue Gilang Baskara. And I'll see you guys next week. Dadah.